Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan saya, Edwin Indarto dari Equiodia. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kita akan bicara ngobrol santai tapi serius tentang cara jitu datangkan customer. Pastikan ya Anda nonton sampai selesai. Ingat untuk selalu like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng untuk Anda mendapatkan pemberitahuan terbaru kami. Pastinya di channel YouTube Edwin Indarto. Terima kasih. Nah, sahabat bisnis, dimanapun Anda berada, pernahkah Anda melihat ada sebuah industri, baik itu menghasilkan produk atau jasa yang mungkin dia sangat sederhana, tetapi penuh dengan kunjungan? Ada apa di sana? Sementara yang sudah habis-habisan berusaha, mewah dan luar biasa, tapi justru sepi pengunjung. Kira-kira ada apa ya? Nah, ada sesuatu hal yang menarik. Ketika Anda mencari sebuah pakaian misalnya, Anda diminta untuk mencari pakaian yang berwarna putih. Anda pergi ke mall, kemudian di situ ada tumpukan baju warna putih, ternyata di situ ada terselip satu paket berwarna merah. Pertanyaan saya, Anda mata Anda atau pikiran Anda melihat nggak ke yang merah tadi? Jawabannya pasti iya. Di antara tumpukan baju putih loh ya. Artinya apa? Karena di sana ada keunikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara Anda membangun keunikan. Sehingga apa? Di antara produk atau jasa yang sejenis di pasar Anda akan menjadi sesuatu yang terlihat oleh customer Anda atau oleh calon customer Anda. Untuk tepatnya. Kenapa? Karena ada yang unik di tempat Anda. Sahabat dimanapun Anda berada, pastikan untuk langkah yang pertama, kita beri sebuah ilustrasi, ya ada 3 utama yang harus Anda pikirkan. Yang pertama adalah, apa sih yang sudah dilakukan oleh merek Anda? Pastikan Anda punya merek ya, atau produk atau jasa Anda, apa yang sudah dilakukan oleh produk atau jasa Anda atau merek Anda dengan baik. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh pesaing Anda dengan baik? Tuh. Jadi diri Anda dan pesaing Anda, tapi yang baik. Yang ketiga adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Mengapa ceritanya seperti ini? Iya, karena pelanggan Anda apakah akan lari ke Anda ataukah lari ke pesaing Anda untuk bisnis yang sejenis. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, ketika Anda melihat 3 komponen tadi, maka masukkan komponen ini dalam masing-masing lingkaran. Lingkaran pertama tentang apa yang dilakukan baik oleh merek Anda, apa yang dilakukan baik oleh pesaing Anda, dan lingkaran yang ketiga adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Masukkan sedikit-sedikit, ya, kemudian di overlapping. Overlapping itu artinya ditumpuk, ya, sehingga akan muncul 4 area di sana. Area pertama ini yang kita bicara yang nyenengin dulu aja ya, adalah area yang benar-benar merupakan kemenangan Anda atau victory zone. Apa itu victory zone? Yaitu sebuah area di mana itu sudah dilakukan baik oleh merek Anda. Dan itu yang diinginkan oleh calon customer Anda. Mestinya Anda yang benar-benar jadi pemenang, betul ya? Oke, kemudian area yang kedua. Apa itu? Area yang kita sebut dengan loss zone. Apa itu? Yaitu sebuah area yang mana adalah sesuatu yang dilakukan baik sekali oleh pesaing Anda dan itu yang diinginkan oleh calon customer Anda. Mestinya mereka akan lari ke sana. Betul ya? Oke. Kemudian yang ketiga adalah area-area yang kita sebut sangat riskan. Apa itu? Anda akan bersaing di sini. Anda akan benar-benar terlibat seluruhnya. Waktu, tenaga, emosi Anda. Mengapa seperti itu? Mengapa disebut area riskan? Ya, mengapa seperti itu? Karena Anda sudah melakukan dengan baik, pesaing Anda juga melakukan dengan baik, dan pelanggan Anda mungkin kebingungan. Yang diinginkan ada dalam diri Anda, juga ada dalam diri pesaing Anda, sehingga Anda bersaing di sana. Oke, dan yang area keempat adalah overlapping atau silangan antara apa yang dilakukan baik oleh Anda
dan apa yang dilakukan baik oleh pelanggan Anda. Maka apa yang terjadi? Disinilah apa ya namanya, kalau Anda bermain di sini ya Anda buang-buang waktu saja, bahkan buang-buang energi Anda, bahkan buang uang-uang Anda. Jadi paham ya? Jadi ada victory zone, ada loss zone, ada yang sangat riskan, dan ada yang harus Anda perhatikan, yang kita sebut dengan who cares. Ya, nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, ada beberapa step, minimal ada 5 step yang harus Anda pahami tentang bagaimana membangun sebuah keunikan. Karena dia baik, kita juga baik. Artinya dia itu adalah pesaing Anda baik, dan Anda juga baik. Apa yang harus Anda lakukan? Artinya Anda harus menciptakan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi, jauh lebih baik lagi. Nah, tahap yang pertama adalah understand your target audience. Ya, Anda menjadi spesifik mungkin dengan audiens Anda. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Contoh, tempatkan diri Anda, perusahaan Anda, sebagai mana posisi mereka, calon customer. Dan berpikirlah dari sudut pandang mereka. So, ya temukan beberapa faktor yang memotivasi calon customer tadi untuk mengambil keputusan membeli dari Anda. Nah, kalau Anda sendiri tidak tertarik, bagaimana orang lain akan tertarik? Makanya kita bilang, tempatkan diri Anda sebagai customer, calon customer. Oke ya, untuk apa? Anda understand your target audience. Step yang kedua adalah explain the problem you can solve. Artinya apa? Pelajari masalah yang dihadapi orang-orang yang ada di dalam ceruk pasar Anda. Apa masalah mereka? Ya, kemudian apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah belajar tentang apa masalah mereka? Ya pastinya Anda harus bisa menjadi penyelesai masalah mereka. Apa yang harus Anda lakukan? Komunikasikan kepada calon pasar Anda atau ceruk pasar Anda. Bagaimana Anda bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Oke? Nah, yang ketiga, apa itu? List down. Buat daftar. Benefit apa, manfaat apa yang Anda tawarkan kepada mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi? Manfaat yang dapat calon customer Anda rasakan atau bahkan customer Anda rasakan ketika mereka menggunakan produk atau jasa Anda. Ya, sehingga apa yang terjadi? Inilah yang menjadi faktor yang membedakan antara calon customer membeli dari Anda atau dari pesaing Anda. Oke, nah, tahap yang keempat adalah define your promise. Ingat, apa yang membuat orang yakin untuk membeli Anda? Membeli produk atau jasa Anda atau merek Anda. Ingat, bukan janji omong kosong. Ini adalah tentang kepercayaan. Kalau Anda berhasil meyakinkan mereka bahwa Anda bisa diandalkan, maka itu sesuatu yang luar biasa. Di sini Anda butuh banyak tindakan untuk membuktikan kepada calon customer Anda bahwa Anda bisa dipercaya. Komunikasikan ini kepada mereka. Dan tahap yang kelima, make a conclusion. Setelah Anda mencoba beberapa kali, Anda mencoba memberikan informasi kepada mereka, dari tahap yang kedua sampai tahap yang keempat, buatlah kesimpulan yang sederhana, jelas, dan singkat. Ya, sekali lagi tekankan bagaimana merek Anda, produk atau jasa Anda berbeda dari orang lain. Sehingga mereka harus beralih kepada merek Anda. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, mungkin juga Anda harus melengkapi yang namanya value. Apa itu value? Nilai-nilai yang Anda tawarkan kepada customer Anda. Mari kita lihat sama-sama. Beberapa value yang kami contohkan di sini. Contoh, bicara tentang kualitas. Mungkin kualitas Anda berbeda dengan pesaing Anda. Kenyamanan ketika berinteraksi dengan Anda. Mudah didapatkan. Produk Anda mudah didapatkan. Jasa Anda mudah didapatkan. Kegunaan atau nilai manfaatnya benar-benar terbukti nyata menjadi solusi atas masalah calon customer Anda. Dari rasa, mungkin kuantitas, mudah untuk diakses, mudah ditemui, mudah didapatkan, mudah untuk diakses. Desainnya, dari garansi,
Bagaimana ketika mereka sudah menitipkan sejumlah uang kepada Anda? Apakah Anda bisa dipercaya? Bagaimana ketika mereka sudah membeli produk atau jasa Anda? Apakah Anda tetap memberikan pelayanan yang bagus? Dan contoh kemasan. Hampir semua produk pasti membutuhkan kemasan. Bagaimana Anda mengemasnya? Jasa pun harus dikemas dengan baik. Oke? Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, demikian sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat, mengantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.